Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Darwati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SLB Negeri Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemampuan tersebut perlu didukung oleh pemahaman terhadap yang pertama, budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diana Glosson, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, bisa disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Di sini manusia mempunyai 3 motivasi dalam berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Keduanya ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini termasuk motivasi internal. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, bagaimana caranya? Guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebijakan universal yang diakui bersama. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, seseorang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat mengatasi permasalahannya yang ada di kelas. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Dalam perannya sebagai manajer, guru dapat menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana keterkaitan antara materi budaya positif dengan modul yang sebelumnya dipelajari, yaitu modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3? Keterkaitan antar materi budaya positif dengan modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah
pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah penerapan nilai dan peran guru penggerak sangat mempengaruhi terwujudnya budaya positif di sekolah. Dan keterkaitan antara materi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah tercapainya impian seorang guru akan murid yang memiliki budaya positif diawali dengan prakarsa perubahan yang disusun berdasarkan visi guru penggerak. Selanjutnya, inilah refleksi saya terhadap modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun pertanyaannya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada orang lain. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid diantaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Pertanyaan kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menyelesaikan masalah siswa yang mengantuk di kelas saat pelajaran di kelas dengan menerapkan segitiga restitusi walaupun masih belum bisa maksimal. Pertanyaan keempat adalah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki sesuatu dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini di kelas atau sekolah. Hal yang harus diperbaiki menurut saya adalah posisi guru diupayakan sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 kontrol posisi, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering di posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari
pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan solusi apa yang akan kamu lakukan atau apa yang sekarang kamu akan lakukan. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas, namun juga harus dilakukan di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah dan lingkungan manapun. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi koneksi antara materi modul 1.4 budaya positif yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.